Desa Kalibareng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa yang berada di dataran tinggi, tepatnya di perbatasan Kendal dengan Temanggung ini, membentuk kebiasaan masyarakat yang masih bergantung dengan alam, yaitu bertani. Petani menjadi salah satu pekerjaan yang dimiliki sebagian besar warga Kalibareng dengan komoditas seperti padi, pepaya, jagung, cabai, dan bawang merah. Dalam kegiatan pertanian, air memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kesuburan tanah dan tanaman. Namun, bentuk alam di suatu wilayah yang berbeda-beda menyebabkan pengairan yang tidak merata. Hal ini juga terjadi di Desa Kalibareng dengan bentuk wilayah yang berada di dataran tinggi menyebabkan kegiatan pertanian mengandalkan air hujan sebagai perairan. Meskipun ada mata air dari pegunungan, tetapi alirannya kecil dan hanya melintasi lahan pertanian tertentu. Kondisi pertanian yang seperti itu lantas membuat seorang petani bernama Pak Subari menghibahkan lahan pertanian sekitar 1.800 meter persegi untuk dijadikan embung demi kesejahteraan masyarakat petani. Sebagai seorang petani, tentu ia merasakan keresahan seorang petani ketika mendapat masalah terutama kekurangan air. Ia tidak ingin merasa bahagia sendirian karena lahan yang dimiliki mendapat cukup air untuk kesuburan lahannya. Kula nanggapi, kula cek dongeng, yo akhire sing otak-atik jempole ngantos napa rasane niki, wong niki kali sinten ngoten. Kali wonten Pak Rohmat, kali Mas Dwi. Napa Mbak Be bener po? Nek kula ngontenake iki tanah iki nek dijaluk gawe embung oleh-oleh ngoten. Nang gawene Pak Priye, ya wis ngono iki kok gawene ora usah dipikir sampean oleh-oleh. Pun Mbak. Lahan yang telah diwakafkan untuk pembuatan embung berada di wilayah paling atas, sehingga sangat strategis untuk dijadikan embung. Pembangunan embung pun perlahan terwujud oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Embung yang sudah berdiri megah dengan nama Embung Subari ini nyatanya belum bisa beroperasi karena saluran pipa untuk mengairi lahan pertanian lain belum dibuat. Selain itu, akses jalan menuju embung juga masih dalam keadaan yang buruk. Jane yo nek masalah embung niku Mbak. Kula nggih pingin niku embung niku mboten terpenggalih. Yo ada lanjutan lah. Mosok tanah diwahake kok asas dalan kok masih koyo ngono. Jenengan mau nek mriki mau merasakan kados napa nggih? Nggih. Mlampahi. Nggih, wow. Rasane niku kados napa? Lan adanya embung niku kudune niku saged asas niku saged dibenahi nggih. Menjadi petani merupakan kegiatan yang Pak Subari jalani dari kecil. Berawal dari buruh pencari rumput yang kemudian mendapat upah seekor sapi, dapat membuat Pak Subari membeli sebuah tanah untuk dijadikan pertanian. Lahan pertanian milik Pak Subari yang kini telah meluas merupakan hasil jerih payahnya selama ini. Alasan itu juga menjadi dasar kebaikan hati seorang petani berusia 55 tahun itu untuk merelakan lahannya karena lahan tersebut bukan warisan dari orang tua. Dari pihak keluarga Pak Subari juga sangat mendukung perbuatan mulia tersebut. Karena niku kebutuhan saking lingkungan masyarakat niku membutuhkan, kula niku pengen, kula niku angsal, keluarga nggih setuju dan niku kula hibahake. Pak Subari merupakan petani pepaya dan bawang merah yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Mengawali kegiatan bertani mulai dari jam 6 pagi dengan berbekal cangkul dan membawa karung ketika masa panen yang biasanya dilakukan pada hari Kamis dan Minggu. Sesampainya di sawah, Pak Subari memulai kegiatan dengan memasang perangkap lalat terlebih dahulu. Setelah itu, Pak Subari akan mengambil buah pepaya yang berjatuhan karena sudah busuk. Kegiatan cangkul-mencangkul juga dilakukan oleh Pak Subari setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk merapikan tanah agar asri dan tidak ditumbuhi tanaman liar. Nek aktivitas harian nggih ngoten iki, Mbak. Nek yang macam liran nggih ngoten iki. Mangke nek tepung griya Pak tuwa apa Mbak Be? Pak tuwa liran turu wis ya. Angkat maneh nek
Medan yang dilalui untuk sampai ke lahan pertanian memiliki kondisi yang buruk, sehingga pengangkutan hasil panen tidak bisa diangkut dengan mobil atau truk. Para petani di sini memiliki motor yang dimodifikasi untuk menyesuaikan medan. Sedangkan untuk Pak Subari sendiri menempuh perjalanan dengan berjalan kaki setiap harinya. Hasil panen yang didapat oleh Pak Subari kemudian akan dibawa oleh ojek pengangkut barang setiap harinya. Makat mana kujenengan nek ngatotake kula saya Mbak saestu. Kebiyen nek saking mriko pinten kilo Mbak saking mriko dugi saben mriko maka nek mbak mriko mriki wangsul meneh niku sedinten ping sekawan. Kinten-kinten jenengan tak kira putrane kula mon mboten kiyat jenengan ndak kiyat nggih. Kondisi keluarga yang bukan orang berada, bahkan keluarga Pak Subari merupakan keluarga penerima bansos dari pemerintah. Hal ini menjadikan perbuatan Pak Subari yang telah menghibahkan lahannya termasuk dalam kisah yang inspiratif. Ini adalah kediaman Pak Subari dengan keluarga yang sangat mendukung kegiatannya. Di sini juga, pepaya-pepaya hasil panen dari sawah Pak Subari dicuci oleh istri bersama dengan tetangganya. Kemudian, pepaya-pepaya tersebut akan dibungkus dengan jaring pembungkus buah yang akan disetorkan kepada mitra perusahaan. Membungkus pepaya adalah kegiatan Pak Subari setelah pulang dari bertani sekitar jam 1 siang. Tak hanya membuat bangga warga desa Kalibareng, dari kemurahan hati Pak Subari, beliau sampai diundang dalam upacara peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2023 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bentuk apresiasi terhadap pahlawan masa kini. Pak Subari, masyarakat pengen dengar, semuanya pengen tahu. Kok Pak Subari ikhlas memberikan tanahnya untuk dibangun embung itu kenapa? Didol ya Pak Wis. Nggih mboten ngoten Pak. Kula nyuwake kaya masalah kebutuhan niku, kebutuhan lingkungan petani niku terus nggih kekurangan air, nggih kula kelebihan. Apa kelebihan saged dipun merata teng khusus Kalibareng kula ikhlas ngono. Sampeyan yang ngomong karo bojone. Wis tanten. Ya izin. Izin. Ya diiklaske. Insyaallah. Tepuk tangan dong. Sakjane ngimpine jenengan ku napa to kok nganti ikhlas? Nih tanahnya saya berikan. 1.800-an lagi. Itu kan kalau jadi duit banyak sekali. Nggih. Nek arta kan kula sekedar kula dinikmati kula piyambak, Pak. Tapi nek kula embung niku damel embung mangke masyarakat niku saged sejahtera. Khususnya kula saged bantu saged gede boten kataun. Masya Allah. Nek arto kan tinggi kula piyambak Pak. Kalau embung bisa dipakai semua. Sebuah pengorbanan yang sangat tulus. Dan tentu saja Pak Subari, saya mewakili seluruh rakyat mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Super terima kasih atas ketulusan dan pengorbanan panjenengan. Beliaulah pahlawan sejati untuk wilayah terdekatnya. Tepuk tangan untuk beliau. Matur nuwun. Perwujudan embung sampai benar-benar beroperasi untuk masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pak Subari selaku pemberi lahan. Ia, bersama dengan kelompok tani yang diketuai oleh Pak Slamet, sangat berharap agar pembenahan jalan maupun pralonisasi di Embung Subari ini dapat segera ditindaklanjuti. Tapi akan lebih terbantu lagi apabila akses itu semua bukan hanya jalannya, misalnya irigasinya, pralonisasinya sudah memadai, irigasinya sudah memadai, lalu akses jalannya sudah memadai, itu insya Allah kita lebih meningkat. Usaha yang dilakukan oleh kelompok tani selama ini dilakukan dengan mengirimi proposal terkait akses dan saluran air yang diajukan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dengan ini, Pak Subari bersama kelompok tani desa Kalibareng sangat berharap agar Embung Subari dapat segera bermanfaat bagi para petani.
Dari kisah Pak Subari kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi pahlawan di zaman sekarang tidak perlu memiliki kekuatan super dan tidak perlu dari kalangan atas saja. Akan tetapi, cukup dengan kemurahan hati serta keikhlasan dan rela berkorban seperti apa yang dilakukan Pak Subari, nyatanya dapat membantu banyak sekali orang yang membutuhkan.